Jadi kita tidak boleh berprasangka buruk kepada Allah. La tata'amma rabbaka azza wa jalla fi fi'li. Apapun yang Allah perbuat pada diri kita, tidak boleh berprasangka. Nafsuka ulabi tahumi wal launi min ghairika. Nafsuka ula, dirimu sendiri dulu bin tahumi. Jadi berprasangka buruknya kepada diri kita sendiri dulu, jangan kepada Allah. Wallauni, dan caci diri kita dulu. Begitu ada perintah Allah langsung ditunaikan. Itu yang harus dilakukan. Jangan menuduh Allah ketika sesuatu tidak cocok dengan kita. Makanya idza aradallahu azza wa jalla bi 'abdin khairin salabahu. Ketika Allah menghendaki seorang hamba menjadi baik, maka ujian yang akan diberikannya adalah salabahu. Allah akan mengambil miliknya. Allah mengambil milik. Nabi sayang-sayangnya sama anak diambil Allah. Kadang yang diambil fisiknya, kadang yang diambil non fisik. Lagi sayang-sayangnya sama usaha, tiba-tiba dibangkrutkan. Jadi diambil oleh Allah. Fa'in sobako, maka jika kita bisa bersabar, rofa'ahu, Allah akan mengangkat derajat kita. Wa thayyabahu, dan Allah akan memperbaiki kehidupannya. Wa a'tahu, dan Allah akan menunaikan, Allah akan memberikan doa-doa yang dulu pernah diucapkan. Wa a'nahu, dan Allah akan mencukupi kebutuhannya. Jadi ketika seorang hamba akan dijadikan baik oleh Allah, maka yang muncul ujian pada dirinya, salabahu, Allah ambil miliknya. Bisa berupa fisik, bisa juga non fisik. Fa'in sobaro, jika kita bisa bersabar, rofa'ahu, maka Allah angkat derajat kita. Satu. Wa thayyabahu, dan Allah akan perbaiki kehidupan kita. Dua. Dan yang ketiga, wa a'tahu, doa-doanya akan diijabah oleh Allah. Dan yang keempat, wa a'nahu, Allah cukupkan kebutuhannya. Empat akan diberikan oleh Allah kepada hamba yang ketika akan dibikin baik oleh Allah, asal syaratnya sabar. Dan sabar itu adalah sebuah karunia dari Allah. Tidak bisa dipoles sabar itu. Makanya orang sabar itu balasan dari Allah bi ghairi hisab, tanpa batas. Bisa diberikan di dunia dan bisa diberikan di akhirat. Bisa sabar. Sabar adalah sebuah karunia yang Allah berikan. Makanya kalimat di bawahnya, az-zuhdu minnatun shalihatun. Zuhud itu adalah sebuah minnatun shalihatun, sebuah karunia yang baik yang Allah berikan. Orang kalau mau dibikin baik, artinya dizuhudkan oleh Allah. Zuhud itu apa? Menyederhanakan dunia. Dan itu sebuah karunia. Sebuah karunia dari Allah. Apa itu karunia? Pemberian Allah yang tidak diminta. Sama dengan tangan. Kita pernah minta tangan, tapi Allah memberi. Itulah karunia. Kita tidak pernah minta diberi kaki oleh Allah, tapi Allah beri kaki. Itu sebuah karunia. Az-zuhdu minnatu shalihatun. Zuhud itu adalah sebuah karunia yang baik yang Allah berikan. Wa illa, ilah di sini bukan artinya kecuali,
asalnya in sama la. Wa illa begitu, cuman idgham bila guna. Jadinya wa illa. Dan jika tidak, maksudnya apa? Jika orang tidak diberi karunia zuhud oleh Allah, fama yaqdiru ahadun an yazhada bismahu, maka orang itu tidak bisa berzuhud kepada bagiannya. Kita itu sudah dibagikan oleh Allah, Pak. Rezekinya sudah dibagikan oleh Allah. Dan Allah melakukannya sebelum kejadiannya kita. Jadi sudah melakukannya. Dan catatan itu ada di Lauhul Mahfuz. Ya. Jadi kalau kita tidak diberikan karunia zuhud oleh Allah, fama yaqdiru ahadun, seseorang tidak akan punya kemampuan an yazhada ismahu, untuk berzuhud dalam rangka mengambil bagiannya. Ya. Pusing tidak. Makanya dilanjut al-mu'minu yastarihu min taqlir khilsi. Seorang mukmin itu adalah yastarihu. Seorang mukmin itu beristirahat min taqlil khilsi, dari beban rakus. Jadi seorang mukmin itu istirahat. Kenapa kalimatnya istirahat tidak berhenti aja? Ngerti tidak? Istirahatnya apa sih? Kalau Bapak kerja jam 12 istirahat, terus kerja lagi. Seorang mukmin yastarihu min taqlil khilsi. Kenapa kalimatnya yastarihu? Kenapa istirahat? Berarti kan nanti rakus lagi. Bukan begitu maknanya. Karena aslinya manusia itu rakus. Aslinya manusia itu rakus. Dulu saya pernah ngasih gambaran, ingat tidak? Ada 3 piring di depan kita. Piring satu isinya ikan gurame asam manis, enak tuh Pak. Oh iya, mantap. Piring yang kedua isinya nasi pulen putih. Piring yang ketiga isinya duit 10 juta. Kalau kita panggil kucing pilih nomor berapa? Karena kucing senang ikan. Kalau kita panggil ayam pilih nomor berapa? 2, karena hobinya makan nasi. Kalau panggil manusia, itu ya disebut ya duitnya, ya nasinya, ya ikannya. Itu manusia. Rakus. Jadi kalau ada manusia yang masih rakus, itu masih ori, masih asli. Dia ya manusia asli. Ayo tuh. Loga. Dan siapa manusia yang pertama rakus? Adam alaihi salam. Tapi Nabi Adam itu langsung bertobat. Kalau kita rakus tobat tuh. Nabi Adam itu begitu diam di surga, kata Allah, seluruhnya boleh kau nikmati dan kecuali iya toh iya. Tapi Adam jadi kutang, diikuti kita namun kan biasa gitu Pak ya. Itu juga gitu, dilarang itu ya. Dilarang ya namun sih kau dilarang. Karena ternyata bapak kita dulu begitu. Ya. Tapi langsung taubat, beda jam jisim hati, jisim kuring. Rakus ya rakus, tobat kede, namun tos sepuluh, nggak gitu. Itu. Makanya di sini pakainya al-mu'minu yastarihu min taqlil khilsi. Seorang mukmin dia beristirahat dari beban rakus. Rakus itu beban Pak. Beban berat untuk menghilangkannya. Kemudian seorang mukmin la yasrahu, tidak tamak. Wala yasta'jilu, hidupnya tidak tergesa-gesa. Kalau pengen sesuatu berarti butuh. Seorang mukmin bisa menggabungkan antara butuh dengan sabar. La yajma'ani illa fi haqqil mu'minin. Hanya orang mukmin
mukmin yang mampu menggabungkan antara kebutuhan dengan sabar. Contoh kita kalau butuh sesuatu pengennya ayeuna apa engke? Bukan mukmin eta teh. Kalau mukmin sabar, kalau diambil sekarang belum mampu gitu. Jadi la yajma'ani, keduanya tidak akan bisa digabung illa fi haqqil mukmini, karena hak seorang mukmin itu mampu menggabungkan kebutuhan dengan sabar. Itu seorang mukmin la yasta'jilu, makanya dia mampu zahada fil asya'i biqalbi, dia mampu zuhud dengan sesuatu dengan hatinya, mampu berzuhud terhadap sesuatu dengan hatinya. Hatinya nggak mudah tertarik kan, pegang motor emek harus kayak ini, punya kita teh butuh, itu lama-lama tertarik ke nyetrum ke hati, nyetrum ke bogana 1 juta bisa ke lantas takjil la yastakjil zahada fil asya, tidak mudah tertarikkan hatinya. Kalau tidak mampu, tidak. Itu. Wa a'radu anha bisirrihi. Terbesit aja enggak. Ya, terbesit juga enggak. Itu malah nyodor-nyodorin, nyariin brosur. Ustaz enggak enak. Terus gimana caranya biar bisa zuhud di dalam hatinya dan di dalam sir itu murah, hati yang paling dalam. Caranya istaghala bima umirobi. Caranya disibukkan dengan perintah-perintah Allah. Kita sibukkan dengan perintah-perintah Allah. Waktunya asar, sholat asar. Waktunya maghrib, sholat maghrib. Waktunya ngaji, waktunya sholat tahajud, sholat tahajud. Waktunya sodako karena kita punya sodako. Disibukkan dengan perintah Allah. Ketika punya tetangga, jadilah kita lebih baik daripada tetangga kita. Sunatullah, orang yang baik selalu menang. Orang baik selalu menang, ingat itu. Tidak ada ceritanya. Dari zaman Fir'aun dengan Musa, siapa yang kalah? Siapa yang kalah? Fir'aun. Namrud dengan Ibrahim, siapa yang kalah? Bawang putih sama bawang merah, siapa yang kalah? Urbaisari campur balarang, siapa yang kalah? Dulu tukang ini. Tidak ada cerita. Tidak. Sibukkan dengan perintah Allah. Ketika kita sudah sibuk dengan perintah Allah, wa alima anna qasam wa alima anna qismahu la yafutu. Ketika kita sudah sibuk dengan perintah-perintah Allah, maka kita menjadi tahu anna qismahu, bahwasanya bagiannya la yafutu. Allah tidak akan mungkin meluputkannya, melupakannya. Kalau itu bagian saya, pasti nyampe ke saya. Sehingga hidupnya tidak tergesa-gesa, tidak rakus, tidak ambisi. Kenapa? Kalau itu bagian saya, nyampe. Tes. Bapak teh butuh tes. Dompet bapak teh penuh, isinya 3 juta ratusan. Kira-kira masih bisa dilipat nggak dompetnya? 3 juta ratusan, bisa tuh? Pikirnya lama. Bisa kan? 7 juta. Masih bisa gede ya, berarti bapak pernah melipat apa ya? Gede. Sehingga mau duduk nggak bisa, dompet disimpan. Lupa, langsung sholat jamaah. Yang jadi imam ini lama nih biasanya bacanya. Oh iya dia lama. Duduknya di depan, berdirinya di depan. Astagfirullah, ketinggalan. Sholatnya sambil gerayangan. Yang jadi imam biasanya dia malah nggak kayak Ustaz Sufi. Cukup salam kau beres. Mau amat nih. Kira-kira dibatalin tuh sholatnya.
Batalin. Enggak, Pak. 7 juta Pak. Ratusan semua. Batalin. Melintir. Tapi kalau sudah bisa zuhud, yakin bahwa itu masih milik saya, bakal balik ke saya. Ustaz juga kalau kayak gitu mah bisa sami tapi latihan Pak, latihan. Allah tidak akan lupa. Sehingga Bapak catat baik-baik. Catat baik-baik kalimat berikutnya, falam yaklubhu. Orang kalau sudah posisinya begini, sudah disibukkan dengan perintah Allah dan dia paham betul bahwa bagiannya tidak akan pernah lepas darinya, dia tidak berani meminta kepada Allah. Falam yaklubhu. Monggo dibaca. Makanya saya gembor-gembor dari kemarin, jangan pernah meminta kepada Allah. Hanya yang dibolehkan berdoa kepada Allah. Beda antara meminta kepada Allah dengan berdoa, beda. Kalau doa konsepnya sudah disiapkan oleh Allah. Tapi kalau meminta konsepnya dari kita. Kalau konsepnya dari kita berarti kita tidak ridho dengan keputusan Allah. Orang itu kalau meminta itu ada sesuatu yang tidak cocok pada dirinya. Itu bertentangan dengan Quran. Rabbi anzilni munzalan barakah. Ketika Allah posisikan kita, itulah posisi yang terbaik. Kenapa berontak? Makanya orang kalau posisi sudah begini, falam yatlubhu, tidak berani meminta kepada Allah. Kenapa? Kalau itu masih bagian saya, pasti nyampe ke saya. Kenapa minta? Berarti curiga kepada Allah. Yang bukan. Makanya kalau doa pakai bahasa langit saja. Allah sudah siapkan doa-doanya. Ustaz ternyambung Ustaz. Saya teh dagang teh rugi terus doanya teh Robbana atina ternyambung Ustaz. Nyambung. Robbana atina fidunya hasanah, apa artinya Pak? Berikan kehidupan yang baik. Kalau dagang rugi terus pengen baik, ada itu doanya. Malah tertukung. Jelas tidak? Itu diserang begitu. Itu Pak. Makanya dari kemarin saya gembor itu. Kalau Ustaz Sudi sesat, masa nggak boleh minta kepada Allah? Doa yang diperbolehkan oleh Allah, yang diperintahkan oleh Allah adalah doa, bukan meminta. Kalau meminta itu berarti ada pada diri kita yang tidak cocok dari ketentuan Allah. Itu namanya berontak. Paham Pak? Ini kalimatnya. Falam yatlub. Ketika orang sudah tidak mau minta kepada Allah, dia hanya berdoa kepada Allah, tarokal aksama. Dia sudah tidak peduli lagi dengan bagiannya. Dapat mau tidak, sudah tidak peduli. Ketika orang sudah tidak peduli dengan bagiannya, takduhil fahu, bagiannya, rizkinya akan datang dari belakang kita. Lalu watadalu, rizkinya, bagiannya merasa hina di hadapan kita, dan dia bermohon watas aluhu qabulaha, terimalah aku, terimalah rizkinya yang DP pengen diterima Pak. Bapak pengen gak hidup begitu? Apa pengen ngejar-ngejar terus? Hah? Yang enak tuh rizkinya datang sendiri, DP ke kita, diterima ya. Ini aku udah datang, itu yang kita cari. Ya, diajak kelas 2 dia nggak mau, kelas 1 tidak. Terus gimana caranya Ustaz? Pahami kendaraan teh aya gas, aya rem tangan. Jangan digas dulu kalau rem tangannya belum dilepas. Makanya saya pernah bilang usaha jeung rizki aya hubunganna teu. Ikhtiar dengan rizki ada hubungan
Tidak ada. Usaha itu rencananya manusia. Rizki itu ketetapan Allah. Pusing. Pusing ngasih tahu Allah. Nanti sama Ustaz kita pusing. Pusing. Ketetapan Allah kita nggak bisa turun campur. Jadi tidak ada kaitannya. Ada orang kerja dari pagi sampai malam, kerek terus, ada nggak? Orang cukup kerja 2 jam, 3 jam tapi melimpah ayat terus. Kalau usaha ada kaitannya dengan rizki, aturannya yang dari pagi sampai malam itu hidupnya berlebih. Paham tidak? Itu Pak. Jadi tolong pusing segala. Saya ngaji di mana-mana nggak ada pusing video. Saya nggak ngerti. Paham Pak? Allah. Mudah-mudahan bisa. Gini keterangannya. Tapi ternyata idza arada an yudharu fadlahu 'alaika khuliqalakal 'amalu wa nasabahu ilaika. Apabila Allah akan menampilkan karunia-Nya, apa yang dilakukan oleh Allah? Khuliqa. Allah ciptakan laka untukmu al-amalu. Maka amal itu diciptakan oleh Allah. Kalau kita pengen paham Quran, maka paham Quran itu diciptakan oleh Allah untuk kita. Kalau kita bakal jadi orang sabar, maka sabar itu akan diciptakan oleh Allah untuk kita. Ngerti tak? Makanya ada orang yang pusing terus, berarti ngerti Al-Qurannya tidak diciptakan oleh Allah. Paham? Ini keterangan yang monggo dibaca, adukan kepada orang lain, kiai lain, keterangan naon kain sesat tuh. Paham Pak? Ngomong keras-keras terpaham. Suara kaki. Idza arada an yudhara fadlahu, ketika Allah mau menampakkan karunia-Nya kepada seseorang, kepadamu lah khuliqa laka al-amal, maka amal itu akan diciptakan oleh Allah untuk dirinya, sehingga apa yang terjadi wa nasabahu ilaika, sehingga ada hubungannya kita dengan amal itu menjadi ringan. Ada orang punya 1 juta dipinjemin gak boleh ayat tuh. Ada juga punya 1 juta dipinjemin buat bapak, bapak saya belum butuh. Ada model begitu Pak. Kenapa? Amal itu diciptakan oleh Allah. Kalau belum diciptakan oleh Allah, kayak tadi mau rehab rumah habis 10 juta, punya duit 1 juta, itu diamalin tuh, disodakoin pikirannya berkali. Sama kayak orang mau makan sate. Makan sate di situ yang benar. 1 kopi sekian. Dibolak, dibagi. Malah belinya kecap doang. Pedih itu. Jelas apa ya? Mudah-mudahan jadi satu iktibar buat kita. Ya. Kenapa saya kalau menyampaikan materinya ditampilkan biar gak salah paham. Ini teh kelas 2. Kalau gitu aku kelas 1 aja Ustaz, masa mendoa. Umur kita tuh sudah layak Pak belajar ini, sudah layak. Bapak punya piutang ke orang, dengerin, punya piutang ke orang 1 juta. Berarti yang punya utangnya siapa? Orang lain. Kita yang punya piutang. Kalau ini ajarannya tolong ditagih. Gak cocok kan? Ustaz, dalam syariat itu dicatat dan diingatkan. Sekarang naik kelas, tolong ditagih, nyenengin orang tuh doanya mus. Tapi rumahnya direhab, Ustaz, biarin dia pengen ngerehab rumahnya. Kalau itu bagian kita, pasti nyampe ke kita. Tidak dari dia, dari orang lain. Masuk akal tuh.
angel sih. Ya, jadi sesat tuh. Monggo, itu ada teksnya, Bapak sok. Jelas Pak? Jelas. Jadi balik lagi ke ayatnya. Ciri orang bertobat itu percaya. Dan yang kedua artinya tenang dengan janji-janjinya. Cukup ya? Suaranya cukup hari ini. Mudah-mudahan manfaat. Tutup.